bagaimana ajaran Mamang Gufron. Kita melihat ajaran seseorang, itu kan kita juga melihat fakta dari realita murid-muridnya. Jangan hanya kita melihat itu dari orangnya. Apalagi kita melihat dari orangnya itu dari sebuah video yang sudah dipotong-potong, sudah diedit sedemikian rupa. Yang tentu ini sangat syarat akan sebuah fitnahan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamusi dan apa pernyataan dari Gus Sobat ini semoga bisa menjelaskan, memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya untuk mereka yang masih salah paham dengan Mamang Gufron, yang mereka masih belum tahu siapa Mamang Gufron yang sebenarnya. Sehingga dengan banyak cara Habaib dan Muhyiddin mencari cara untuk bisa melemahkan tesis Kiai Ikhwan. Dari sisi keilmuan belum menemukan cara itu. Ya setidaknya sampai detik ini belum saya saksikan. Akhirnya mereka membuat dalil-dalil framing. Ketemulah Mamang Gufron dengan pola. Ya kalau Nafis kok nggak serius respon gimana? Malah Mamang Gufron yang sampai sekarang ini belum ditemukan pelanggarannya terhadap Maqasidus Syariah. Sementara Habaib sudah ditemukan pelanggarannya terhadap Maqasidus Syariah. Apa itu? Membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah. Ini sudah jelas-jelas melanggar agama ini. Sepele kelihatannya. Oh, tapi imbasnya luar biasa ini. Imbasnya luar biasa. Bagaimana MUI? Masih diam. Bagaimana Kiai Khalil Nafis? Belum nampak responnya terhadap Habaib. Ini yang menurut saya yang dilupakan oleh Kiai Khalil Nafis ini. Ungkapan dari kalangan Muhyiddin atau Habaib, ngapain ngurusin nasab orang, nasab sendiri aja nggak kekurus. Ketika saya atau Kiai Imam berbicara tentang nasab Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu membicarakan nasab Nabi sendiri. Ketika saya berbicara tentang nasab Nabi, zuriyah Nabi, itu membicarakan nasab Nabi saya. Nabi Muhammad itu Nabi saya, Nabi umat Islam. Nabinya Kiai Imaduddin Utsman, nabinya Dr. Sugeng, nabinya Prof. Manahim Ali. Nabinya kita semua. Sehingga siapapun yang membawa nama Nabi, membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah, harus segera ditindak. Kenyataannya, pertama kali MUI datang ke pesantren itu ditemukan dengan Abuya, bahkan makan bareng di atas. Ketika Abuya Mamang Gufron bertanya, monggo ada yang menanyakan, oh udah cukup Abuya, cukup dengan ustadz-ustadznya. Pertama. Yang kedua kali MUI bersama dari Muspika dan lain sebagainya datang, kita yang nemuin. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan yang menurut mereka katanya itu pun dalam kutip karena memang dari framing video menyimpang dari agama. Saya sampaikan, ingat Pak, di dalam ajaran pesantren ini, saya katakan ini tidak objektif dalam hal mengukur kesesatan. Andai kata saya bertemu dengan Khalil Nafis, Pak Khalil Nafis, saya pengen tahu definisi sesat pesantren unik. Ini perspektifnya dari akidah, narasi atau perbuatan. Saya kira beliau ulama, lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari Kiai Ubaidillah Tamusi. Video ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena beliau sedang mengkritik Beliau mengkritik Kiai Khalil Nafis karena melakukan perbuatan yang menurut Kiai Ubaid itu perbuatan yang tidak perlu, tidak penting, yaitu ikut menanggapi tentang Mamang Gufron. Padahal Mamang Gufron ini memang kalau kita lihat sepintas itu banyak perilaku dari Mamang Gufron ini memang banyak perilakunya yang kontroversial kalau kita lihat sepintas. Tapi perlu Anda semua ketahui bahwa apa yang ditampilkan di media sosial ya, kalau Anda ingin tahu lebih jauh, lebih banyak tentang siapa Mamang Gufron ya, sebaiknya Anda datang sendiri ke tempatnya, ke pondoknya, yaitu Pondok Unik di Malang. Anda tabayun, lihat sendiri. Jangan hanya melihat di media sosial saja. Yang isi videonya itu sudah banyak dipotong-potong, tidak karuan. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau Anda ingin tahu kebenarannya yang sesungguhnya, sebaiknya ke sana lihat.
Tapi kalau saya secara pribadi, memang ketika melihat ada beberapa potongan video, itu memang saya anggap sesuatu yang bisa dikatakan kontroversial. Tapi setelah saya melihat fakta-fakta murid-murid beliau, siapa murid-murid beliau yang selama ini kita juga sudah sering melihat video sikap pernyataan murid-murid beliau yang ada di channel YouTube, yaitu channel YouTube Ulama Nusantara. Kita bisa melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh mereka. Kita sudah bisa menilai tentunya apa dari ceramah mereka, apa yang disampaikan mereka, membahas tentang nasab, membahas tentang masalah agama dan sebagainya. Tentu kita sudah bisa menilai dari situ bagaimana ajaran Mamang Gufron. Kita melihat ajaran seseorang, itu kan kita juga melihat fakta dari realita murid-muridnya. Jangan hanya kita melihat itu dari orangnya, apalagi kita melihat dari orangnya itu dari sebuah video yang sudah dipotong-potong, sudah diedit sedemikian rupa, yang tentu ini sangat syarat akan sebuah fitnahan. Jadi perlu sekali kita bertabayun untuk mengetahui. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunzi ini adalah sebuah kritik, dan tentu ini sangat kita harapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunzi, dan juga nanti saya juga akan menyelipkan sebuah video pernyataan dari Gus Ubad, yaitu salah satu murid dari Mamang Gufron juga, yang dengan tegas menyatakan bahwa ajaran di Pondok Unik Nusantara itu tidak ada yang mengandung sedikit pun unsur istilahnya mengandung syiah, sesat dan sebagainya. Kalau Anda ingin menyebut bahwa ajaran Mamang Gufron itu sesat, tunjukkan dulu di mana kesesatannya. Dan Anda juga harus punya standar. Sesuatu itu dianggap sesat, itu di mana? Itu harus jelas ya. Jangan simang siur, jangan membuat framing seenaknya. Jadi semoga ini juga bisa diketahui oleh Kiai Khalil Nafis ya. Ya saya kira sih kalau saya menganggapnya secara pribadi Kiai Khalil Nafis ini juga ini istilahnya korban dari framing dari mereka yang mengedit video dari Mamang Gufron, framing dari mereka yang memang tidak suka dengan Mamang Gufron sehingga mensesat-sesatkan ajaran Mamang Gufron. Jadi saya masih husnuzon dengan Kiai Khalil Nafis bahwa beliau itu korban dari framing, akhirnya beliau ikut juga turun, padahal beliau ini tidak main-main, beliau ini adalah mewakili MUI ya, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi perhatian untuk kita semua apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunzi dan apa pernyataan dari Gus Ubad ini, semoga bisa menjelaskan, memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya untuk mereka yang masih salah paham dengan Mamang Gufron, yang mereka masih belum tahu siapa Mamang Gufron yang sebenarnya, sehingga menjadi tercerahkan ya. Baik, mari kita simak saja video dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi dan nanti kita juga selipkan potongan ucapan Gus Ubad ketika diwawancara oleh TV Fan, bagaimana pernyataan Gus Ubad dan penjelasannya beliau mengenai Mamang Gufron dan Pondok Unik ya. Mari kita simak bersama, dan saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengenal Mamang Gufron, tidak pernah berkomunikasi dengan Mamang Gufron. Tetapi saya pernah menyaksikan video beliau sekali dua kali dan mencoba memperhatikan setelah adanya ruang publik yang ramai membicarakan Mamang Gufron terkait dengan pernyataan-pernyataan beliau yang saya sebut unik di luar mainstream pada umumnya masyarakat dalam konteks keberagamaan. Tapi saya juga melihat beliau dalam sebuah komunitas yang memang concern di bidang keberagamaan, dan juga beberapa pengikut beliau
sangat serius merespon fenomena habaib. Di sini saya ada 3 hal yang ingin saya paparkan secara singkat, hanya mengisi ruang kosong saja ini. Pertama, mengapa mereka itu menjadikan Mamang Gufron sebagai perbincangan publik? Tentu jawabannya sangat mudah dipahami dari siapa yang memperbincangkan. Rata-rata yang memperbincangkan itu adalah para habaib dan muhibbin. Tentu ada komunitas-komunitas lain. Nah, tetapi yang ingin saya sorot, sebenarnya eksistensi Mamang Gufron dengan keunikannya itu berbeda dengan eksistensi Kiai Haji Ahmaduddin Otsman dengan tesisnya. Artinya apa? Mamang Gufron itu bukan Kiai Imad. Kiai Imad juga bukan Mamang Gufron. Ini sebagai gesekan dalam keberagaman, dalam keberagamaan yang sebenarnya memiliki perspektif yang berbeda dalam konteks keilmuan, kajian, itu berbeda. Tetapi karena habaib dan muhibbin ini ingin mencari kelemahan Kiai Ahmaduddin Otsman, kesulitan. Belum lagi betapa beratnya membuat antitesa yang bisa menolak atau melemahkan atau meruntuhkan tesis Kiai Imad. Sampai sekarang belum ada antitesa itu. Sehingga apa? Dengan banyak cara, habaib dan muhibbin mencari cara untuk bisa melemahkan tesis Kiai Imad. Dari sisi keilmuan belum menemukan cara itu. Ya, setidaknya sampai detik ini belum saya saksikan. Akhirnya mereka membuat dalil-dalil framing. Ketemulah Mamang Gufron dengan pola kekhasannya Mamang Gufron ini yang cenderung keluar dari mainstream atau dari ruang publik, standar ruang publik, akhirnya dijadikan senjata untuk melemahkan Kiai Imad. Padahal berbeda antara Mamang Gufron dengan Kiai Imad. Kalaupun Mamang Gufron dan rombongan keluarga beliau bersilaturahim dengan Kiai Imad sebagai sosok yang memiliki prinsip keagamaan yang sangat kuat, tentu akan menghormati siapapun yang datang ke rumah beliau. Tetapi bukan berarti Mamang Gufron adalah Kiai Imad adalah Mamang Gufron. Logika yang dibangun oleh para habaib dan muhibbin ini adalah logika yang salah. Ingin menjawab tesis Kiai Imad, tapi dengan menggunakan instrumen Mamang Gufron untuk melemahkan Kiai Imad. Oh, ini tidak nyambung, cara sambung. Kalau ingin menjawab Kiai Imad, dijawab dengan antitesis yang argumentatif yang bisa melemahkan tesis Kiai Imad. Jangan jawab dengan dalil-dalil framing yang selama ini berkembang, atau dengan menggunakan instrumen Mamang Gufron untuk melemahkan Kiai Imad. Ini tidak ada hubungannya. Kalaupun ada orang-orang terdekat Mamang Gufron yang juga ikut mengkritisi habaib, mereka dengan cara yang berbeda, dengan data yang berbeda, tidak ubahnya juga masyarakat luas yang juga sama-sama punya tema yang sama ketika dihadapkan fenomena habaib yang membuat jenuh masyarakat, yang hampir semuanya mengalami hal yang sama. Bagaimana kontrarisalah yang dilakukan oleh habaib yang selalu menggunakan status sebagai cucu Nabi itu betul-betul berhenti, sehingga dakwahnya itu bukan dakwah yang memamerkan kenasaban dengan sikap-sikap yang jumawa sebagai cucu Nabi, mengunggulkan kenasaban dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa menjadi satu introspeksi penting bagi para habaib dan muhibbin tentunya untuk tidak ngompori habaib yang ceramah dengan berbasis nasab itu, atau habaib betul-betul introspeksi melihat fenomena sekarang ini, bukan malah menjawab dengan dalil-dalil framing yang diarahkan pada Kiai Imad. Padahal Kiai Imad ini juga sebenarnya dalam rangka jalan yang terbaik dengan cara yang ilmiah dibandingkan dengan mereka yang tanpa jalur ilmiah langsung tiba-tiba melakukan konfrontatif dengan Habib yang punya banyak masalah. Itu kan lebih baik dengan jalur yang ilmiah ini.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Kiai Khalil Nafis dari MUI pusat. Mengapa sih harus berlebihan merespon Mama Gufron? Dari MUI loh, membagikan institusi keagamaan tertinggi di Indonesia secara simbolik tentunya. Mengapa harus berlebihan merespon Mama Gufron? Orang-orang yang bertipologi dengan Mama Gufron ini banyak ditemukan di lingkungan masyarakat publik. Di komunitas HBM juga ada orang-orang yang berperilaku di luar mainstream. Dan mengapa juga nggak direspon? Dan memang nggak perlu direspon. Nah, MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu merespon yang penting-penting lah. Jangan yang tidak penting. Apa itu yang penting? Hal-hal yang sekiranya melanggar konstitusi syariah. Sehingga apa yang direspon oleh MUI itu harus melalui instrumen. Nah, MUI itu merespon objek keberagamaan umat Islam. Itu harus dengan instrumen. Harus ada standar yang jelas. Instrumennya apa? Instrumennya konstitusi syariah. Kalau ada perilaku keberagaman masyarakat yang menyimpang konstitusi syariah, silahkan MUI berbicara. Bahkan kalau terlalu jauh penyimpangannya terhadap konstitusi syariah, negara juga bisa ikut bertindak. Tapi kalau sekiranya perilaku masyarakat itu tidak ada penyimpangan terhadap konstitusi syariah, kenapa harus direspon serius-serius? Ya Khalil Nafis merespon atas di situ punya background MUI, merespon Mama Gufron. Sementara yang berperilaku di luar mainstream selain Mama Gufron juga banyak. Di kalangan HBM juga ada, di masyarakat luas juga ada, di beberapa masyarakat tertentu juga ada orang-orang yang berperilaku di luar mainstream. Jadi kapasitas MUI-nya itu yang jelas. Jadi ya Khalil Nafis itu harus clear, harus memahami betul, membawa baju MUI itu harus memahami betul mana yang harus direspon, mana yang tidak perlu direspon. Oke. Tidak harus persoalan besar, persoalan kecil, tidak harus persoalan kecil, apalagi persoalan besar. Kalau sekiranya melanggar konstitusi syariah, silahkan MUI merespon. Nah ini yang ketiga, ironi MUI. Sampai sekarang belum begitu serius. Bahkan saya belum dengar pernyataan yang publik. Mungkin saya yang belum dengar atau mungkin sudah dinyatakan tapi saya belum dengar, itu respon MUI atau secara langsung ke Khalil Nafis terhadap fenomena habaib yang jumawa, kontra risalah. Apakah sepele? Oh tidak. Ada konstitusi syariah yang dilanggar oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Dikira mengaku cucu Nabi itu sepele itu. Oh tidak, karena membawa marwah Nabi. Mengaku cucu Nabi, mengaku membawa darah Nabi dengan perilaku yang kontra risalah. Oh itu sudah melanggar itu. Aliran sesat itu. Karena membawa darah Nabi, kami kontra risalah terhadap Nabi. Dari perilakunya, dari sikapnya. Apakah ada yang dilanggar dalam konteks konstitusi syariah? Oh, banyak. Banyak. Itu kalau nggak diselesaikan. Membawa marwah Nabi, merendahkan Nabi kita. Ya imat, itu cara yang strategis. Dialog moderasi beragama itu dengan berbagai model kegiatan dan anggaran yang tidak sedikit. Belum menyelesaikan masalah. Muncul saja ekstremisme yang timbul dari kalangan habaib. Dengan munculnya kiimat, mereka kayak down. Akarnya cabut, mereka kayak lemes. Ini strategi yang luar biasa dari kiimat. Ilmiah. Ada referensi. Didukung dengan beberapa kajian lintas disiplin ilmu. Ada konstitusi syariah yang dilanggar. Ya Khalil Nafis kok nggak serius respon gimana? Malah Mama Gufron yang sampai sekarang ini belum ditemukan pelanggarannya terhadap konstitusi syariah. Sementara habaib sudah ditemukan pelanggarannya terhadap konstitusi syariah. Apa itu? Membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah. Ini sudah jelas-jelas melanggar agama ini. Sepele kelihatannya. Oh, tapi imbasnya luar biasa ini. Imbasnya luar biasa. Bagaimana MUI? Masih diam. Bagaimana Kiai Khalil Nafis? Belum nampak responnya terhadap habaib. Ini yang menurut saya yang dilupakan oleh Kiai Khalil Nafis ini. Sebagai penutup, ngapain
ungkapan dari kalangan muhibbin atau habaib, ngapain ngurusin nasab orang, nasab sendiri aja nggak kekurus. Ketika saya atau Kiai Imam berbicara tentang nasab Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu membicarakan nasab Nabi sendiri. Ketika saya berbicara tentang nasab Nabi, zuriyah Nabi, itu membicarakan nasab Nabi saya. Nabi Muhammad itu Nabi saya, Nabi umat Islam. Nabinya Kiai Imaduddin Utsman, nabinya Dr. Sugeng, nabinya Prof. Manahim Ali. Nabinya kita semua. Sehingga siapapun yang membawa nama Nabi, membawa nama Nabi untuk sikap yang kontra risalah, harus segera ditindak. Ketika saya bicara nasab Nabi, bukan bicara orang lain, bicara Nabi. Saya sebagai umat Islam, saya umatnya Nabi saya. Kayak umatnya Nabi, umat Islam berbicara tentang nasab Nabi, bukan berbicara orang lain, membicarakan Nabi sendiri, Nabi kita sendiri. Makanya ketika ada orang yang kontra risalah, wajar kita tegur. Sekali dua kali, ternyata berkepanjangan, tidak henti-hentinya jumawa mereka, arogansi mereka, membawa nasab, membawa sebagai cucu Nabi. Ada muncul tesis Kiai Imam, oh keren, ini keren. Kita dukung untuk mengingatkan mereka. Biar sekalian jelas, ternyata mereka bukan cucu Nabi. Dari hasil riset Kiai Imam, DNA, filologi. Ya Nabi kapan bicara tentang ini, segera dong. MUI yang serius bicara tentang kenasaban ini, diskursus nasab ini. Jangan ngurus yang sikap-sikap yang non-mainstream, yang itu adalah perilaku personal yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Salam untuk Kiai Khalil Nafis. Dan pemirsa, saya juga sudah bersama dengan Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Unik, Bapak Ustadz Ubad Aminullah. Selamat siang, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farah. Ustadz, menyikapi situasi yang sedang viral saat ini, Ustadz, bagaimana kondisi di Pondok Pesantren Unik sendiri terkait usai viralnya kontroversial dari Abah Mama Gufron ini, Ustadz? Ya alhamdulillah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kegiatan di pesantren, ini perlu saya garis bawahi. Karena beredarnya dengan kalimat sesat yang difatwakan MUI, sebenarnya kita sudah sampaikan, ini akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan tidak ada satupun yang pelajaran yang menyimpang dari ajaran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dan dari viralnya media yang begitu ramai yang dipotong-potong oleh media sosial orang lain yang saya kira yang tidak bertanggung jawab, ini nggak merubah kegiatan pesantren menjadi kemudian lemah ataupun jamaah lainnya, artinya biasa-biasa saja, aman-aman saja. Cuman ini yang ingin saya sampaikan sebelum lebih jauh ya Mbak ya. Dari beberapa yang disampaikan dari pihak MUI ataupun media tadi, saya menonton dari tayangan ulang, ini seolah-olah menggiring opini pesantren Unik atau Abuya Gufron ini dapat undangan dari MUI, kemudian tidak mau hadir. Kenyataannya pertama kali MUI datang ke pesantren itu ditemukan dengan Abuya, bahkan makan bareng di atas. Ketika Abuya mau Gufron bertanya, monggo ada yang menanyakan, oh udah cukup Abuya, cukup dengan ustaz-ustaznya. Pertama. Yang kedua kali MUI bersama dari Muspika dan lain sebagainya datang, kita yang nemuin. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan yang menurut mereka, katanya itu pun dalam kutip karena memang dari framing video, menyimpang dari agama. Saya sampaikan, ingat Pak, di dalam ajaran pesantren ini ada beberapa mata pelajaran yang memang 14 diajarkan di pondok-pondok Nahdliyin. Kalau dari pihak MUI ataupun siapa saja yang ingin mengecek, di sini ada ratusan kitab yang diajarkan pada para santri. Satu saja kalau ditemukan akidahnya Syiah atau Wahabiyah, bubarkan pesantren. Bagaimana tidak, karena Abuya sendiri ini mustasyar di PCNU-nya Semampir. Bahkan sampai dini hari Abuya ini masih menjabat di MUI Semampir sebagai penasehat. Itu yang perlu diketahui. Maka ketika Pak Khalil Nafis mengatakan dia dengan adanya beredar framing video tanpa ada tabayun yang jelas, yang setelah kita tabayunkan sedemikian rupa, 10% saja ini nggak di-up oleh media ataupun lembaga MUI. Saya katakan ini tidak objektif dalam hal mengukur kesesatan. Andai kata saya bertemu dengan Khalil Nafis, Pak Khalil Nafis, saya pengen tahu definisi sesat pesantren Unik. Ini perspektifnya dari akidah, narasi atau perbuatan. Saya kira beliau ulama, lebih paham. Jadi saya ingin menjelaskan itu dulu, bahwa tidak ada surat undangan resmi dari MUI kepada kita. Kalau beliau datang, kita hadapi. Pertama kali ketemu sama Abuya Gufron, jangan sampai akhirnya TV One jadi jelek bang, ngapunten. TV One ada pembahasan Unik diundang oleh MUI tidak menggubris karena yang menyampaikannya presenter. Nah ini narasi-narasi yang menurut saya akan lebih membahayakan kepada masyarakat umum, bahkan akan lebih mengakar ini.
Sehingga asumsinya, oh berarti benar Pondok Pesantren Unik ini pengecut, penakut. Tidak, kita welcome 24 jam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ubat Aminullah atas penjelasannya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Kepala Madrasah Hadiniyah Pondok Pesantren Unik, dan kami juga masih menunggu tabayun atau pertemuan dari MUI dan juga Pondok Pesantren Unik di Malang, Jawa Timur. Demikian kembali.